ini dia mah. Oh yang ini pakai yang. Bentar. Nah. Bentar guys. Halo guys, balik lagi dengan saya Boris Gaming, dan hari ini akan membaca buku cerita Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Nah, subscribe kamu support channel ini agar upload setiap hari dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe sekarang juga. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Nabi Ibrahim adalah putra Azar, Tari bin Dahur bin Sarub bin Rau bin Fajr bin Abir bin Shali bin Al-Fakshat bin Sa'ad bin Nuh alaihissalam. Ia dilahirkan di padang Aram dan kerajaan Babylon, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kaan. Oke, selanjutnya. Raja Namrud menjelaskan pemerintahnya dengan tangan besi dan mutlak. Ia membodohi rakyatnya agar menyembah berhala. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai salah satu Tuhan yang harus disembah. Soalnya aku lagi nge-record sambil ngecas nih. Ini dia guys. Bentar gini aja. Ayah Ibrahim bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Semasa remaja, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya menjajakan patung-patung buatannya. Karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya, Ibrahim tidak bersemangat saat mengerjakan patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk mempertebal iman dan keyakinan serta menghilangkan keraguan yang ada di masyarakatnya. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim memohon agar diperlihatkan tanda kekuasaan Allah. Ia ingin memperlihatkan bagaimana untuk menemukan makhluk yang sudah mati. Allah memperkenalkan permohonan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menangkap dan membunuh burung dan meletakkan di atas bukit. Tidak lama kemudian, burung itu pun hidup kembali. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayahnya bahwa kepercayaan dan persembahan kepada berhala itu adalah perbuatan yang syirik. Namun ayahnya menolak dan mengusir Nabi Ibrahim. Penduduk kerajaan Babylon memiliki tradisi setiap tahunnya untuk beramai-ramai pergi meninggal kota dan bersenang-senang di suatu padang terbuka. Pada saat itu kota pun menjadi kosong dan sunyi. Dalam kesempatan itu, Nabi Ibrahim membawa sebuah kampak dan pergi ke tempat peribadatan kaumnya tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim pun menghancurkan sebuah patung yang ada di sana, kecuali patung yang besar.
Kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan kampak itu di leher patung besar tersebut. Ketika para penduduk pulang dari pesta, mereka terkejut melihat patung mereka hancur. Kecurigaan langsung tertuju kepada Nabi Ibrahim karena sebelumnya ia pernah melarang penduduk menyembah berhala. Nabi Ibrahim akhirnya ditangkap dan diadili. Di hadapan para hakim, Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab tuduhan tersebut. Patung besar yang berkalung kapak itulah melakukannya. Coba saja tanya kepada patung itu. Kemudian sang hakim menjawabnya, patung itu tidak mungkin bisa berbicara. Kenapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, jika demikian mengapa patung itu engkau sembah, bukannya menyembah Allah yang telah menciptakanmu. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, hakim dan para penduduk menjadi marah dan geram dengan memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Seluruh penduduk diminta membawa kayu bakar dan berduyun-duyun menuju lapangan untuk menyaksikan hukuman bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diikat dalam gundukan kayu tersebut dan kemudian dibakar. Kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat api yang menyala itu terasa dingin oleh Nabi Ibrahim. Setelah api itu padam, Raja Namrud dan rakyatnya mendengar Nabi Ibrahim telah hangus. Ternyata Nabi Ibrahim selamat. Pakaian yang dikenakannya masih utuh. Semuanya itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba agar dapat melanjutkan menyampaikan risalah untuk menolong hamba-hamba yang Allah yang tersesat. Oke guys, segitu dulu ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan bye-bye.